Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen, Bapak Dadi Waras Suharyono selaku dosen Bahasa Indonesia di kelas BC. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudulkan Penggunaan Bahasa Pergaulan di Kalangan Remaja Indonesia. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Ardika Diprayoga dengan NIM 2020-8003. Lalu ada Aulia Yanda Puspitasari dengan NIM 2020-811. Lalu ada Novitan Hendra dengan NIM 2020-858. Lalu yang terakhir ada Raihana Faras Amanu dengan NIM 2020-80192. Oke, next. Ya, yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Oke, next. Nah, di poin 1.1 latar belakang yang pertama ini, jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa, tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri ini memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Seringkali dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga, mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi. Salah satunya pada sektor pendidikan. Penting untuk dilakukan peningkatan pendidikan bahasa Indonesia baik di sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun sederajat hingga ke perguruan tinggi. Dimulai dari peningkatan kemampuan berbahasa para pengajar yang kemudian diharapkan dapat menjadi contoh yang baik untuk peserta yang diajar. Jika kita melihat di lapangan secara langsung, para pengajar maupun peserta yang diajar belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Karena itu, perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia, agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga. Mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi, salah satunya pada sektor pendidikan tersebut. Next. Seiring dengan perkembangan zaman bahasa Indonesia, mengalami perkembangan, baik ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing. Padahal padanan dalam bahasa Indonesianya ada. Dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar jika menggunakan istilah ataupun bahasa dalam berkomunikasi pada pergaulan sehari-harinya. Hal tersebut berdampak kepada eksistensi bahasa Indonesia. Lalu generasi milenial ialah masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital seperti yang ada sekarang ini. Generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter yang khas. Sejak di bangku sekolah, sudah menggunakan gawai dan menjadikan internet sebagai kebutuhan pokoknya, dan selalu terhubung dengan internet supaya dapat mengakses hal-hal yang baru atau sekedar untuk bersosialisasi di dalam media sosial. Generasi saat ini pun juga disebut sebagai dengan generasi milenial, yaitu generasi yang lahir di antara tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini ada satu poin, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa pergaulan? Yang kedua, bagaimana fenomena penggunaan bahasa pergaulan di era tahun 1990 sampai 2012? Yang ketiga, apa saja yang menjadi faktor pendukung maraknya penggunaan bahasa pergaulan pada era tahun 1990 sampai 2012? Dan yang keempat, bagaimana proses pembentukan kosakata bahasa pergaulan pada tahun 1990 sampai 2012. Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apa itu bahasa pergaulan dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua, mengetahui fenomena yang ada dalam penggunaan bahasa pergaulan di era tahun 1990 sampai 2012. Yang ketiga, mengetahui faktor pendukung apa saja yang membuat maraknya penggunaan bahasa pergaulan pada era tahun 1990 sampai 2012. Yang keempat, mengetahui proses pembentukan kosakata dalam bahasa pergaulan pada tahun 1990 sampai 2012. Lalu di 1.4 yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoristis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperkaya kajian sosiolinguistik, dialektologi, morfologi, dan fonologis, terutama mengenai variasi bahasa dan pendeskripsian bahasa gaul dalam periodisasi serta maknanya. Yang kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti bahasa Indonesia, mahasiswa bahasa Indonesia, dan sastra Indonesia dan pembaca lain. Yang ketiga, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi penelitian dan usaha pengembangan lebih lanjut sebagai bahan pendukung penelitian mengenai perkembangan bahasa Indonesia, terutama mengenai kosakata bahasa gaul. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Di 2.1 ada pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa Indonesia gaul adalah laras informal dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1980-an dan berkembang hingga saat ini. Dasar bahasa gaul adalah bahasa Betawi. Bahasa gaul juga merupakan sarana komunikasi yang biasanya digunakan oleh para remaja untuk mengkomunikasikan apa yang dimengerti oleh mereka agar orang lain tidak mengerti maksud dari bahasa tersebut dan hanya dimengerti oleh kelompok mereka. Pada 1980-an hingga 1990, ragam bahasa non-baku yang agak berbeda mulai digunakan oleh kalangan kelas menengah Jakarta. Bahasa ini kemudian diberi nama bahasa gaul. Bahasa gaul menjadi umum digunakan di berbagai lingkungan sosial, bahkan dalam media-media populer seperti TV, radio, dan dunia perfilman nasional. Kemudian di 2.2 ada fenomena penggunaan bahasa pergaulan. Kasus perkembangan kosakata bahasa gaul ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari segi morfologis. Perubahan pembentukan kosakata baru tersebut melalui proses peminjaman, penciptaan kosakata baru, bahkan penyerapan dari bahasa asing dan bahasa daerah. Fenomena perubahan bahasa dari tahun ke tahun inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini karena penginterpretasian terhadap kosakata bahasa gaul masih jarang ditemukan oleh para peneliti yang sudah ada mengenai bahasa gaul. Di poin 2.4 ada faktor-faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan. Yang pertama adanya pengaruh lingkungan. Nah, karena pada dasarnya seorang remaja itu akan menyerapi lingkungan di sekitarnya, terutama ketika orang tuanya menggunakan bahasa yang digunakan untuk sehari-hari. Kemudian ada bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya media sosial atau media massa yang menyebabkan bahasa gaul ini mudah ditemukan dan ditiru oleh para remaja. Media sosial tersebut antara lain Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian media juga memiliki peran sebagai platform. Selanjutnya media elektronik juga memiliki peran dalam maraknya penggunaan bahasa gaul seperti di dalam film-film, iklan, adegan percakapan di televisi, serta musik. Hal ini membuktikan bahwa interaksi bahasa gaul tidak hanya berlangsung secara kontak langsung, melainkan karena dipengaruhi oleh media. Kemudian yang terakhir ada media cetak, misalnya itu seperti majalah, surat kabar, atau koran. Nah, pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen, novel juga umumnya sekarang menggunakan bahasa gaul. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya di poin 2.4, proses pembentukan kosakata bahasa pergaulan dari tahun 1990 sampai 2012. Yang pertama, proses pembentukan morfologis kosakata pada bahasa gaul tahun 1990 sampai 1999. Yang pertama ada singkatan, akronim, menambahkan sisipan OK pada tengah kata dan membuang huruf di belakang kata, dan membalikan huruf atau walikan. Yang kedua, proses pembentukan morfologis kosakata bahasa gaul tahun 2000-an. Yang pertama menjadi singkatan, menjadi akronim, menambahkan sisipan OK pada tengah kata dan membuang huruf di belakang kata, menggunakan kata dalam bahasa Indonesia, dan bentukan kata baru. Kemudian proses pembentukan morfologis kosakata bahasa gaul tahun 2009 sampai 2012. Yang pertama ada singkatan, contohnya singkatan ABG yang kepanjangannya adalah anak baru gede. Kemudian yang kedua membentuk akronim, contohnya salting, itu kepanjangannya salah tingkah. Yang ketiga menambahkan sisipan OK pada tengah kata dan membuang huruf di belakang kata. Contohnya itu seperti gokil, ditambahkan OK di tengahnya dan di belakangnya dikurangi huruf A-nya. Harusnya kata-katanya adalah gila. Kemudian menggunakan kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3 yang berisi penutup. Yang pertama ada kesimpulan, proses pembentukan kosakata bahasa gaul ini mengalami perubahan secara morfologis dan fonologis. Pada perubahan secara morfologis meliputi singkatan, akronim, menambahkan sisipan OK pada tengah kata dan menghilangkan huruf di bagian belakang, walikan atau membalikan kata, dan membentuk kata baru. Kemudian pada proses perubahan secara fonologis meliputi menambah fonem pada tengah kata, naturalisasi, menambah satu fonem atau lebih pada awal kata, menambahkan satu fonem atau lebih pada akhir kata, mengganti fonem berupa vokal, dan motofotonisasi. Selanjutnya di poin 2.3 ada saran. Yang pertama bagi kajian ilmu linguistik. Materi tentang kosakata bahasa gaul dan proses pembentukannya tahun 1990 dan seterusnya perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan materi pembelajaran di kalangan linguistika. Kemudian bagi pembaca, kosakata bahasa gaul yang ada pada tahun 1990 sampai 2012 ini banyak menggunakan kosakata yang jarang kita dengar dan kita pahami. Maka dari itu, pembaca harus benar-benar selektif dalam penggunaannya di dalam masyarakat tutur. Yang ketiga, bagi peneliti lain, permasalahan yang berkaitan dengan kosakata bahasa gaul masih banyak yang belum dikaji. Maka perlu dipertimbangkan adanya penelitian lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke daftar pustaka. Kami mengambil sumber-sumber untuk penulisan makalah ini dari buku periodisasi dan proses pembentukan kosakata bahasa gaul tahun 1990 sampai 2012. Kemudian kami juga mengutip dari jurnal dengan judul Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. Kemudian kami juga mengutip dari website Wikipedia dan kompasiana.com. Sekian penjelasan kami mengenai makalah yang berjudul Penggunaan Bahasa Pergaulan di Kalangan Remaja Indonesia tahun 1990 sampai 2012. Terima kasih telah mendengarkan.